Setiap anak adalah unik. Ketika kita memperhatikan anak-anak di dalam ruang kelas, kita akan melihat perbedaan individual yang sangat banyak. Bahkan anak-anak dengan latar belakang usia yang hampir sama akan memperlihatkan penampilan, kemampuan, temperamen, minat, dan sikap yang sangat beragam. Dalam tinjauan psikologis Islam, perbedaan ini dipandang sebagai realitas kehidupan manusia yang sengaja diciptakan Allah untuk dijadikan bukti kebesarannya. Ketika menjelaskan proses penciptaan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14, Allah telah memberi isyarat akan perbedaan individual ini. Ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik individual ini dapat berupa karakteristik bawaan sejak lahir dan dapat pula berupa karakteristik yang diperoleh dari hasil pengaruh lingkungan. Secara umum, variasi atau perbedaan individual dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, perbedaan secara vertikal, yaitu perbedaan individu dalam aspek jasmaniah seperti bentuk, gigi, tinggi, besar, kekuatan, dan sebagainya. Yang kedua, perbedaan secara horizontal, yaitu perbedaan individu dalam aspek mental seperti tingkat kecerdasan, bakat, minat, emosi, dan temperamen. Berikut ini akan diuraikan beberapa aspek perbedaan individual peserta didik tersebut. 1. Perbedaan fisik motorik. Perbedaan individual dalam fisik tidak hanya terbatas pada aspek-aspek yang teramati oleh panca indera, melainkan juga mencangkup aspek-aspek fisik yang tidak dapat diamati melalui panca indera, tetapi hanya dapat diketahui setelah diadakan pengukuran, seperti usia, kekuatan badan atau kecepatan lari, golongan darah, pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. Aspek fisik lain dapat dilihat dari kecakapan motorik, yaitu kemampuan melakukan koordinasi kerja sistem saraf motorik yang menimbulkan reaksi dalam bentuk gerakan-gerakan atau kegiatan secara tepat sesuai antara rangsangan dan responnya. 2. Perbedaan intelijensi. Intelijensi adalah salah satu kemampuan mental, pikiran, atau intelektual dan merupakan bagian dari proses-proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Secara umum, intelijensi dapat dipahami sebagai kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang baru secara cepat dan efektif. 3. Perbedaan kecakapan bahasa. Kemampuan berbahasa adalah kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang bermakna, logis, dan sistematis. Dari sejumlah penelitian diketahui bahwa faktor natur dan nurtur atau pembawaan dan lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Berhubung faktor-faktor natur dan nurtur individu itu bervariasi, maka pengaruhnya terhadap perkembangan bahasa juga bervariasi. Karena itu tidak heran kalau antara individu yang satu dan individu lainnya berbeda dalam kecakapan bahasanya. Perbedaan kecakapan berbahasa anak ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor kecerdasan, lingkungan, terutama organ bicara, dan sebagainya. 4. Perbedaan psikologis. Perbedaan psikologis memang sangat kompleks dan sulit dipahami secara tepat, sebab menyangkut apa yang ada di dalam jiwa dan perasaan peserta didik. Meskipun demikian, bukan berarti seorang guru mengabaikan begitu saja tanpa berusaha untuk memahaminya. Guru dituntut untuk mampu memahami fenomena-fenomena psikologis peserta didik yang rumit tersebut. Salah satu cara yang mungkin dilakukan dalam menyelami aspek psikologis peserta didik ini adalah dengan melakukan pendekatan kepada peserta didik secara pribadi. Guru harus menjalin hubungan yang akrab dengan peserta didik sehingga mereka mau mengungkapkan isi hatinya secara terbuka. Dengan mendekati dan mengenal peserta didik secara mendalam, guru pada gilirannya dapat mencari cara-cara yang tepat untuk memberikan bimbingan dan membangkitkan motivasi belajar mereka.